Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatnya, apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang di Rayan Tarbiyah Official. Kali ini perkenalan dulu. Nama saya adalah Ismail Arifin. Saya menjabat di Rayan Tarbiyah menjadi wakil ketua rayon. Nah, di sini saya ditemani. Saya di sini nggak sendirian. Saya ditemani oleh bukan senior sih, soalnya di PMI nggak ada yang namanya senior. Mungkin berprosesnya lebih dulu. Jadi samping saya ada yang menemani saya, namanya sahabat Arifin. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, sahabat Arifin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalan dulu. Iya perkenalan. Oke, nama saya Muhammad Arifin, biasa dipanggil Arifin atau sahabat Arifin. Di sini saya sebagai alumni di Rayon Tarbiyah. Saya dulu itu pernah menjadi pengurus di 2 periode. Periode pertama yaitu di tahun 2017. Pada saat itu ketua rayonnya sahabat Maimun. Pada saat itu saya menjadi wakat 2, yaitu menjadi bagian bidang eksternal. Kemudian di 2018 pada pemerintahannya sahabat Arif Setiawan, saya menjadi waka 1 di pengurus rayon. Ya. Oke. Ini kita bincang santai ya Mas ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang PMI Mas ya, kan mungkin sampean punya, kan ada yang mengatakan kalau beda zaman itu beda sejarah, ya nggak sih? Nah, mungkin pada zamannya sampean, sahabat Arifin, mungkin pasti ada masa-masa sulit, masa-masa ya begitulah, dan segala macamnya. Mungkin kalau dilihat dari masa sulitnya, mungkin sampean punya kayak kok bisa Anda ketika pas pada masa sulit, kok bisa Anda itu bisa bertahan di PMI pada masa itu? Kalau berbicara tentang PMI mungkin tidak ada habisnya. PMI itu sangat luas dan sangat kaya akan ilmu pengetahuan. Mungkin dilihat dari salah sebuah konflik, mungkin itu adalah cara mendewasakan sebuah kader, seorang kader. Karena apa? Karena saya pernah mendengar kutipan dari Tan Malaka pada saat itu, yaitu beliau berkata terbentur dan terbentur. Karena semakin banyak kader itu terbentur dalam kondisi situasi apapun, mungkin disitulah kader itu akan terbentuk secara mental, secara keintelektualan. Mungkin dari situ kader bisa menemukan jati dirinya. Kenapa? Terus ada pertanyaan seperti ini, kenapa bisa bertahan? Kenapa bisa bertahan? Kalau bicara tentang itu, mungkin saya dulu pernah mengalami masa di mana semangat saya itu surut. Ketika lagi down, karena tidak menemukan apa-apa. Bukan berarti di dalam PMI tidak ada apa-apa, tapi pada saat itu saya memang kurang bersemangat dalam berproses. Akhirnya pada saat itu saya mengikuti PKD, kemudian dari situ saya tergugah. Ternyata PMI itu sangatlah luas. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa saya dapatkan di dalam PMI. Kemudian saya sangat berterima kasih di dalam PMI karena apa? Karena yang pertama, yaitu mental saya terbentuk dari situ. Kemudian
Kemudian public speaking saya sedikit tertata, sedikit demi sedikit mulai tertata. Dan kemudian kapasitas keilmuan saya sangat jauh meningkat daripada sebelumnya saya tidak mengikuti PKD. Oleh sebab itu, untuk sebagai rasa terima kasih saya kepada PMII, saya mulai mengabdikan diri kepada PMII, meskipun itu 2 periode mungkin tidak ada habisnya. Mungkin rasa terima kasih saya berupa tersebut mungkin masih kurang di dalam PMII. Jadi saya ingin terus berterima kasih karena PMII banyak sekali yang kita dapatkan di dalam PMII. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin dari kuasa pesan dari sahabat Arifin mungkin sampai punya alasan tersendiri mungkin ketika sampai pada masa itu, pas masa bertahan, punya alasan kenapa Anda kayak bukan alasan umum, mungkin alasan pribadi atau masalah ada pasangannya mungkin ya. Kalau ada disuruh seniornya untuk kamu jangan keluar ya, kamu di sini aja atau gimana gitu, mungkin ada alasan pribadi mungkin. Alasan pribadi saya kenapa sih mengikuti PMI sedalam ini. Saya itu dulu pernah di kader. Setiap malam saya itu ngopi dengan sahabat Maimun. Sahabat Maimun. Orang yang pertama kali mengkader saya mungkin adalah sahabat Maimun. Sahabat Maimun pernah bilang kepada saya bahwasanya jangan pernah membatasi dirimu. Silakan berekspresi semaumu. Coba cari jati dirimu dan cari ketajaman ilmumu. Jadi mungkin semangat saya pada saat itu ada di sahabat Maimun. Karena apa? Saya ingin menjadi seperti sahabat Maimun pada saat itu. Dilihat dari kapasitas ilmu, kemudian mentalnya, saya termotivasi oleh beliau. Kemudian yang kedua, ketika mengikuti PKD, saya sangat termotivasi dengan Ketum Sony pada saat itu. Ketum Sony itu pas masanya Sony. Oh, pas beliau menjadi ketua komisariat Musida. Oh iya. Terus beliau setiap malam pernah menjabri saya. Semangat dalam PMI. Dari situlah saya mulai tergugah dan ingin mendalami lagi tentang PMII. Seperti itu. Jadi pas masa sampean itu pas ketua umumnya masih itu ya, siapa namanya, sahabat Luki. Ketua umum itu cabang iya. Sahabat Luki. Terus mungkin sampean ada gambaran, bukan gambaran sih tepatnya, kayak apa, masa pengkaderan sampean itu kan pada masa sampean mungkin ada ya sedikit penjelasan, soalnya kan ini juga buat gambaran di masa pengkaderan kita nanti juga. Kalau masalah pengkaderan mungkin banyak sekali. Pada pengkaderan periode saya di 2018 pada saat itu saya memegang di Waka 1 internal. Jadi kami menerapkan bahwasannya mari membaca dalam kondisi apapun, coba bawa buku. Jadi setiap anggota itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian kami para pengurus itu membawa buku. Dan para anggota tersebut silakan mau pinjam buku yang mana, asalkan satu. Jangan sampai buku tersebut ditinggalkan di rumah.
dimanapun dan kapanpun coba bawalah buku tersebut. Tidak dibaca maupun dibaca, tetap bawalah buku tersebut. Karena apa? Karena pada saat ini mungkin mahasiswa umumnya, apalagi apalagi peran sebagai kita warga pergerakan di PMII, ini dituntut untuk mengasah keilmuan setajam mungkin. Jadi ibarat mahasiswa kita itu yang ada di atas, level up, Maha ya? yang mana? Apalagi di dalam PMII. Ketika kita kita jarang untuk membaca, secara otomatis ilmu pengetahuan kita akan menurun. Jadi pada masa saya fokuskan kepada membaca. Jika membaca sudah, mari berdiskusi. Kita beradu argumen seperti itu. Gitu ya. Untuk ganjarannya. Berarti gambarannya kayak mungkin pas masa itu bahkan membawa buku manapun, dimanapun dan kapanpun harus membawa buku. Nggak boleh kalau nggak bawa buku. Nggak boleh. Buku itu adalah sebuah yang terbaik. Buku apapun silakan membawa dan jangan sampai ditinggal di rumah. Meskipun kalian ngopi biasa, kemudian harus membawa buku. Dibaca dan tidak dibaca harus membawa. Karena apa? Ketika kita membawa buku, membawa saja buku, di waktu luang mungkin kita akan tersadar, oh di tas saya ada buku. Saya akan membaca satu kalimat pun, ketika itu dibaca dengan hati yang ikhlas, kemudian rasa ingin mengetahui, satu kalimat itu akan menjadi sebuah paragraf yang tidak akan ada habisnya. Loh kan kalau kita berbicara tentang buku kan, buku kan kalau bahasa ya, sesuatu hal yang mungkin ada huruf dan ada tatanan konsonan kata. Yeah. Berarti kan gak harus buku-buku pendidikan kan? Berarti komik kan ya kan ada bacaannya, kan ada suatu tatanan konsonan kata di situ. Berarti kan ya terserah mereka mau bawa buku, terserah bawa komik, terserah. Yang penting baca gitu kan. Yang penting membawa buku apapun. Karena apa? Karena tujuan utama kita adalah meningkatkan rasa kecintaan untuk membaca. Kan mungkin banyak sekali kader-kader atau mahasiswa di luar sana yang yang bakat keinginan untuk membaca itu sangat rendah. Kebanyakan mungkin mahasiswa itu copy paste. Kopi paste. Itu sering sekali terjadi. Seperti itu. Karena apa? Karena apalagi di dalam PMII ya, mungkin buku itu adalah makanan pokok untuk kita. Jadi seperti itu. Tiada hari tanpa membaca, mungkin seperti itu. Saya terinspirasi itu oleh sahabat Maimun pada saat itu. Pertama kali saya menjadi maba, saya ditekankan jangan lupa membaca, dan jangan lupa membaca. Seperti itu. Kayak berarti kan penguatan literasi gitu. Penguatan literasi benar. Iya. Hingga kami pernah membuat sebuah jamaah membaca. Jadi kumpulan grup tersebut jadi satu bulan kita fokuskan dalam pendidikan, ilmu tentang pendidikan. Kita fokus tentang pendidikan. Kemudian jika buku ini sudah dipahami, ada forum ngopi. Kemudian kita akan beradu argumen di sana. Jadi seperti itu. Mungkin kemudian bulan selanjutnya kita pindah ke topik di keagamaan. Jadi sudah dipahami, kemudian kita adu argumen seperti itu. Jadi kayak
membaca kemudian diskusi, membaca kemudian diskusi seperti itu. Saya ingat ketika pas sahabat Maimun menjadi ketua Komisariat ya, beliau selalu mengatakan entah itu pada kadernya, entah itu pada pas pada masa itu saya masih anggota dari Rayon. Ketika masa komisariat Mas Maimun, sahabat Maimun, itu saya selalu bilang entah itu ke saya, entah itu ke sahabat-sahabat saya yang lain, setiap mau pulang itu mesti dipesanin satu pesan yang dari sahabat Maimun yang belum ya yang teringat, yang lengket, jangan membaca entah apapun itu, baca. Ya, mungkin itulah salah satu keunikan di dalam PMI yang tidak akan pernah kita dapat di dalam bangku kuliah. Mungkin seperti itu. Karena mungkin di dalam perkuliahan kita sering diajarkan tentang satu materi, kemudian dosen menjelaskan sedikit dan kita mengembangkan. Kadang-kadang sebagai mahasiswa kupu-kupu yang tidak masuk dalam organisasi apapun, itu terkadang mereka apalah, nggak tahu apa yang dijelaskan oleh dosen, mungkin seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Banyak. Kayak gini, kan kalau di Al-Faz ini kan kita menunggu pas wayang materi datang itu kan malam kan ya, jam 7 sampai jam 9, 2 jam 2 materi. Nah 2 jam 2 materi ini kan kayak saya sendiri ya, saya pribadi kayak kurang maksimal. Karena apa? Karena di sisi lain mungkin yang awalnya kayak entah itu presentasi dari anak-anak, entah itu penjelasan dari dosen atau segala macamnya, tapi kita melupakan pendalaman materi. Nah, saya bersyukur sekali kenapa ketika saya bergabung di PMI saya dapat materi tambahan, kayak ya entah itu materi tambahan, entah itu mungkin materi-materi yang saya ketika materi kuliah itu saya bahas di PMI itu sering lah ya, yang nggak sering teman ada, saya sering melakukannya sama teman-teman. Mungkin sekarang ya mungkin ada juga. Lanjut ngomong tentang PMI. Nah, mungkin ada kayak kalau istilah keagamaan atau syariat kan kayak perbandingan mazhab ya. Iya. Ini enggak. Ini perbandingan mahasiswa yang ber-PMI dan mahasiswa yang enggak betul, kan pasti ada lah sampai selaku yang berprosesnya lebih dulu daripada saya, mungkin tahu lah itu perbandingan orang ber-PMI dan orang yang tidak ber-PMI. Jadi seperti ini, mungkin banyak sekali, sangat jauh berbeda antara mahasiswa yang berorganisasi maupun ber-PMII dengan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi maupun yang tidak pernah mengikuti PMI. Sangat jauh berbeda. Contoh di dalam segi keilmuan, mungkin mahasiswa yang ber-PMII tingkat keilmuan mereka sangatlah jauh daripada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti organisasi. Kenapa? Kebanyakan mahasiswa yang mungkin tidak mengikuti organisasi, terutamanya tidak mengikuti PMII, itu ketika kuliah datang, kemudian duduk, kadang juga tidur. Banyak kan? Banyak. Soalnya kan biasanya kan ada yang anak-anak yang kuliah sambil kerja, gitu kan, kerja pagi terus sore pulang mandi segala macamnya, sholat terus langsung kuliah sampai sana tidur, kan ada juga gitu. Banyak sekali. Saya rasa banyak sekali, apalagi di awal ini ya. Kemudian ketika mahasiswa tersebut datang kemudian mendengarkan dengan tidur, kemudian pulang,
apakah maksimal? Keilmuan mereka yang mereka dapatkan apakah bisa memahami betul tentang materi tersebut? Saya kira tidak. Padahal di dalam tujuan mahasiswa itu mahasiswa tidak di perguruan tinggi mempunyai tiga dharma, yaitu dinamakan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebutan mahasiswa bukanlah sebutan yang biasa, tapi mahasiswa mempunyai 3 tanggung jawab, yaitu 3 tersebut: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ketika mahasiswa tersebut tidak melakukan apa yang telah ditetapkan pada tridharma tersebut, secara otomatis mahasiswa itu dinamakan mahasiswa abal-abal. Oleh sebab itu di dalam PMII sudah sangat jelas pendidikan sudah mereka dapatkan, apalagi ketika kuliah. Kemudian kebiasaan mahasiswa yang ber-PMII itu setelah pulang kuliah mereka akan mengulas kembali tentang materi tersebut. Kemudian penelitian. Di dalam PMII juga diajarkan bagaimana kita menjadi insan, menjadi seorang mahasiswa yang kritis, kemudian bisa melaksanakan transformatif tersebut, bisa mengaplikasikan sebuah pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, pengabdian. Saya kira di dalam PMII sudah lengkap lah. Dan tridharma sangat lengkap di dalam PMII. Untuk sahabat-sahabat ini jangan lupa loh ya, mengikuti PMII, karena PMII sangatlah menunjang pendidikan kalian. Seperti itu. Oke, ini menuju ini pertanyaan dari ada pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan ya dari anak-anak, dari sahabat-sahabat kayak sahabat-sahabat saya yang sekarang mungkin pada masanya ini kan sebentar lagi masa MAPK, masa pengenalan kampus. Nah, sudah mau MAPK ini? Iya sudah. Tinggal sedikit lagi. September awal. Nah, mungkin ada motivasi sedikit dari sampean untuk maba yang akan terjun ke PMI. Ada motivasi, entah itu membangkitkan rasa mereka di PMI ketika pengenalan, terus tiba-tiba ada rasa rentek cinta di PMI, terus masuk ke PMI. Jadi kan ketika kita merekrut mahasiswa baru itu kan lebih mudah. Jadi enggak ngoyo-ngoyo cara bahasa Jawa nih. Ini berarti motivasinya untuk maba apa untuk ini yang rekrut? Maba. Oh ya, maba. Jadi untuk mahasiswa baru silakan masuk di dalam PMII. PMII sangatlah luas. Kalian bisa menjadi apapun. Ibaratkan kata mahasiswa, universitas atau kampus perguruan tinggi ibaratkan sebuah lautan, sebuah lautan. Karena sebutan mahasiswa bukanlah sebuah sebutan yang biasa. Mahasiswa adalah atas puncak orang yang paling wow lah, paling super kan ya, paling super dalam ilmu pendidikan. Jadi silakan masuk ke dalam PMII, karena PMII itu adalah ibaratkan sebuah kapal, media yang fungsinya untuk mengantarkan kalian mengarungi ilmu pendidikan, terutamanya di perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada motivasi sedikit, mungkin kayak kan tadi kan sudah motivasi buat maba ya. Ya kali-kali mungkin motivasi bagi perekrut. Motivasi untuk merekrut. Jadi motivasi sebenarnya itu usahakan bagaimana kita menawarkan
Penawaran maksudnya seperti apa? Jadi di dalam PMII tunjukkan potensi-potensi yang bisa digali oleh maba-maba tersebut. Contoh ada seorang maba yang menginginkan jurnalis, menginginkan dirinya menjadi jurnalis. Bagaimana caranya kita memfasilitasi tersebut? Memfasilitasi mereka dengan sebuah pendidikan tentang jurnalis. Jadi seperti itu. Tunjukkan dulu apa kelebihan PMII. Coba tunjukkan kepada mereka kelebihan. Secara otomatis mereka akan tahu, wow, ternyata PMII seperti ini ya. Ternyata di dalam PMII itu sangat megah. Kemudian yang kedua, coba beri kenyamanan kepada maba. Kenyamanan itu kayak gimana ya? Soalnya kan ketika saya mengartikan kenyamanan berarti kan apa ya? Kayak bukan dari PMI-nya, mungkin dari orangnya. Kayak oh, aku ke PMI karena ada itu. Saya nyaman di PMI karena ada itu. Kan gitu. Nyaman gimana gitu? Maksudnya bukan kenyamanan seperti itu, karena kenyamanan yang terdasar oleh suatu benda. Ketika benda itu sudah tidak ada di dalamnya, otomatis kenyamanan itu akan hancur. Coba maksudnya kenyamanan seperti ini. Ketika mahasiswa baru itu secara otomatis kan biasanya banyak keinginannya. Kak, saya kepingin public speaking saya tertata, saya kepingin pinter seperti sampean Kak, seperti itu mungkin ya, mungkin. Kak tolong bimbing saya, dan kemudian pengurus membimbingnya dengan memberikan apa yang mereka mau. Itu adalah cara memberikan kenyamanan pada mereka. Seperti ini mungkin gambaran kalau di tasawuf ya, mungkin itu bisa diartikan al-hub, yaitu cinta. Mungkin kalau cinta itu sangatlah luas. Saya mengartikan PMII cara mengembangkan kecintaan kita kepada PMII. Yang pertama yaitu satu, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apa yang kita merasa kurang, coba kembangkan di PMII karena PMII sangatlah luas. Bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi advokat, bisa banyak sekali potensi yang dapat digali dalam PMII. Ketika kita sudah kemudian kemauan kita sudah diberikan oleh PMII kepada kita, secara otomatis cintaan kita kepada organisasi akan datang dengan sendirinya, akan tumbuh dengan sendirinya. Berarti kayak kita memfasilitasi, kita kayak memberikan kenyamanan kepada mereka semampu kita kan, iya. Bukan semau mereka. Kalau bisa semau mereka. Soalnya ketika semau mereka, kita kan mampu kita kan sebatas hanya stuck di sini. Gak bisa semau mereka di sini. Gitu loh Pak. Itu fungsinya menjadi sebuah pengurus. Itu adalah sulit mudahnya menjadi pengurus. Mungkin banyak sulitnya karena apa? Karena kita ibarat ngomong sebuah mahasiswa baru seperti itu. Kalian mau apa? Kita harus memfasilitasi. Kalian mau apa? Kita harus memfasilitasi. Seperti itu. Kayak karena apa? Itu Pak ya, kayak hubungan anak sama orang tua gitu ya. Ya, anak sama orang tua. Coba aja lah sampean mungkin punya cewek ya. Mungkin ceweknya mau ini. Masa sampean tidak mau memberi? Seperti itu. Ketika sudah diberi, mungkin rasa nyaman itu akan muncul dengan sendirinya. Ibaratkan seperti itu. Sama seperti anggota mahasiswa baru yang ingin menginginkan suatu hal dan kemudian sang pengurus memberikan timbal balik yang bagus, rasa nyaman mungkin akan terbentuk dari situ. Mungkin gini Pak ya,
kan tadi sampean bilang kekurangan sama kelebihan PMI. Nah, kan enggak sih, bukan tadi kan enggak banyak kekurangan ya. Kan enggak semua maba itu kayak tahu semuanya. Oh iya, saya mau tahu kelebihannya PMI. Kadang mahasiswa baru ada yang pengen tahunya itu kayak kekurangan. Halah, mek kelebihan toh sing diomongno. Iku nek kekurangan ndi? Mungkin sejauh ini namanya organisasi mungkin ada kembang pesatnya, Plus minusnya ya? plus minusnya, ada kembang pesatnya. Jadi tidak semua orang itu mempunyai kecintaan yang sama terhadap PMI. Orang yang benar-benar mencintai PMI, dia tidak akan pernah meninggalkan, dia akan menancapkan prinsip kepada dirinya, dia tidak akan meninggalkan PMI. Dan kemudian ketika ada seseorang yang kemudian tidak pernah berniat untuk mengikuti PMI itu dengan bersungguh, mungkin dengan sendirinya dia akan tersisih. Jadi mungkin ketika maba kita akan mengikuti mapaba, yaitu masa pengenalan anggota baru ya. Kemudian pas PKD mungkin anggotanya akan surut. Karena apa? Itu adalah siklus alam. Siklus alami di dalam berproses. Mungkin nantinya kita bisa membedakan mana proses yang benar-benar dan proses yang yang tidak sungguh-sungguh. Seperti itu. Mungkin ada sedikit lah menurut saya yang banyak kelebihan, karena saya terbentuk di dalam PMI. Berbicara tentang kekurangan, mungkin hanya kelebihan yang saya lihat selama ini di dalam PMI. Oke Mas, sahabat Arifin, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari sahabat-sahabat rekan-rekan saya, mungkin cara menemukan kecintaan kita pada PMI. Sebenarnya ini pertanyaan bukan dari sahabat-sahabat saya, cuman mungkin dari sahabat-sahabat bawah saya yang berprosesnya sesudah saya. Kayak pertanyaan ketika bagaimana cara kita untuk bisa menemukan kecintaan kita pada PMI, kecintaan kita berorganisasi di PMI. Kecintaan tentang organisasi. Jadi seperti ini, cinta lagi-lagi kita berhadapan dengan cinta memang perlu. Tapi kalau kita berbicara tentang cinta sulit sih. Iya. Sulit gak sih? Sulit karena tentang perasaan. Cinta. Jadi mungkin seperti ini. Kenali dulu diri kalian sendiri. Kalian seorang siswa kah? Kalian seorang anak kecil kan? Kalian harus tahu bahwasannya kalian mahasiswa yang dituntut untuk segalanya. Ketika kalian apalagi di dalam mata masyarakat pada saat ini, gelar mahasiswa itu adalah gelar yang paling tinggi, yang fungsinya akan mahasiswa tersebut, satu orang yang menyandang gelar mahasiswa tersebut akan diunggulkan. Selalu dikedepankan dalam segi apapun. Ketika kalian sudah mengenali diri kalian bahwasannya kalian mahasiswa, secara otomatis kalian akan mengasah keilmuan kalian, di dalam PMI. Karena mungkin di dalam kampus mungkin tidaklah maksimal di dalam segi pendidikannya tentang materi yang disampaikan. Pemahaman kalian juga tidak akan terbentuk dari situ. Di dalam organisasi lah kalian bisa menemukan jati diri kalian. Jika jati diri kalian sudah terbentuk, contoh, kalian terbentuk di dalam PMI,
secara otomatis kalian akan kalian akan menemukan rasa bahwasannya PMI telah berjasa kepada saya, PMI telah mengkader diri saya, PMI telah membentuk jati diri saya. Secara otomatis kalian akan mempunyai rasa terima kasih kepada PMI, dan rasa cinta itu akan tumbuh subur bersama rasa terima kasih tersebut. Kayak lagu PMI itu tumbuh subur. Iya. Oke, mungkin ini tadi udah di pertanyaan terakhir ya. Ini kan mau perekrutan, mungkin ada pesan-pesan, mungkin sedikit pesan lah buat para calon-calon anggota baru. Untuk mahasiswa baru di Institut Agama Islam Al-Khazini khususnya, jangan pernah berhenti berproses. Pendidikan bukanlah di kampus, kemudian datang ke kampus, kemudian pulang, dan kemudian tidur. Pendidikanlah sangatlah penting karena sandangan mahasiswa, gelar mahasiswa sangatlah dimuliakan. Oleh sebab itu, asallah diri kalian di dalam PMI, tempalah diri kalian di dalam PMI, karena fungsi tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperkukuh kemauan. Mempertajam kecerdasan, kemudian memperkukuh kemauan. Sudah. Jadi jangan sampai tidak masuk organisasi ya. Utamanya ikutlah organisasi, utamanya di dalam PMI, karena di PMI kalian akan diajarkan segala bidang studi keilmuan yang ada di kampus maupun yang di luar kampus. Seperti itu. Jadi ketika kita di kampus, kita diharuskan mengikuti sebuah organisasi, entah itu apa dan segala macamnya. Cuman ketika diutamakan di PMI, karena di PMI kalian akan menemukan segalanya. Percayalah. Baik, terima kasih. Kami mau undur diri. Saya Ismail Arifin dan ditemani oleh sahabat Arifin. Mohon undur diri. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih dan salam pergerakan. Salam. Assalamualaikum.